Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Amrut Amin. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan dan tokoh-tokoh manajemen. Yang pertama, kita akan membahas tentang perkembangan manajemen. Perkembangan teori manajemen terjadi saat ini adalah sangatlah pesat. Oleh karena itu, kita harus mempelajari tentang manajemen, mengenai sasaran dan bagaimana proses perkembangan teori-teori manajemen dan prinsip-prinsip manajemen itu sendiri. Terdapat aliran-aliran pemikir tentang manajemen sebagai berikut. Yang pertama, aliran klasik yang akan dibagi menjadi dua aliran, manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik. Yang kedua, aliran hubungan manusiawi atau sering disebut aliran neoklasik. Yang ketiga, aliran manajemen modern. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang aliran klasik. Sebelum sejarah yang disebut zaman manajemen ilmiah muncul, telah menjadi revolusi industri pada abad ke-19 yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan suatu pendekatan manajemen yang sistematik dan kemudian dibahas dalam teori dan prinsip-prinsip manajemen dan diuraikan oleh para tokoh dan gagasan mereka. Adapun dua tokoh manajemen yang mengawali munculnya manajemen ilmiah yang akan dibahas di sini yaitu Robert Owen dan Charles Babbage. Yang pertama, kita akan membahas tentang Robert Owen pada tahun 1771 sampai dengan 1858. Pada permulaan tahun 1800-an, Robert Owen, seorang manajer beberapa pabrik pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia, menekankan pentingnya unsur manusia dalam produksi. Dia membuat perbaikan dalam kondisi kerja, seperti pengurangan hasil kerja, standar pembatasan anak-anak di bawah umur yang bekerja, membangun perumahan yang lebih baik bagi karyawan dan mengoperasikan tokoh perusahaan yang menjual barang-barang dengan murah. Kemudian yang kedua, Charles Babbage pada tahun 1792 sampai dengan 1871. Charles Babbage, seorang profesor matematika dari Inggris, mencurahkan banyak waktunya untuk membuat operasi pabrik menjadi lebih efisien. Babbage adalah pengajur pertama prinsip pembagian kerja melalui spesifiknya. Yang pertama, manajemen ilmiah. Aliran manajemen ilmiah atau scientific management ditandai kontribusi dari Frederick W. Taylor, Frank dan Lillian Gilbert, Henry L. Gantt, dan Harrington Emerson yang akan diuraikan satu persatu. Yang pertama, dari Frederick W. Taylor tahun 1856 sampai 1915. Manajemen ilmiah mula-mula dikembangkan oleh Frederick Winslow Taylor sekitar tahun 1900-an. Karena karyanya tersebut, Taylor disebut Bapak Manajemen Ilmiah. Dalam buku-buku literatur manajemen ilmiah sering diartikan berbeda. Arti pertama, manajemen ilmiah merupakan penerapan ilmiah metode studi, analisa, dan pemecahan masalah-masalah organisasi. Arti kedua, manajemen ilmiah adalah seperangkat mekanisme atau teknik-teknik bag of trick untuk meningkatkan efisiensi kerja organisasi. Taylor menuangkan gagasan-gagasannya dalam 3 judul makalah, yaitu Soft Management, The Principle of Scientific Management, dan Testimony Before the Special House Committee yang dirangkum dalam sebuah buku yang berjudul Scientific Management. Taylor memberikan prinsip-prinsip dasar dalam penerapan pendekatan pada manajemen sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan metode-metode ilmiah dalam manajemen agar sebagai contoh metode yang paling baik untuk pelaksanaan setiap pekerjaan dapat ditentukan. Yang kedua, seleksi ilmiah untuk karyawan agar setiap karyawan dapat diberikan tanggung jawab atas sesuatu tugas sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang ketiga, pendidikan dan pengembangan ilmu para karyawan. Yang keempat, kerja yang baik antara manajemen dan tenaga kerja. Kemudian Frank dan Lillian Gilbert pada tahun
1868 sampai 1924 dan 1878 sampai dengan tahun 1972. Kontributor utama dalam aliran ini adalah pasangan suami istri Frank Bunker dan Lillian Gilbert. Dalam aliran ini, Frank lebih cenderung terhadap masalah yang sangat efisien, terutama untuk menemukan cara yang terbaik untuk mengerjakan suatu tugas. Sedangkan istrinya Lillian Gilbert lebih tertarik pada aspek manusia dalam kerja seperti seleksi, penempatan, dan latihan personalia. Dia menuangkan gagasannya dalam buku yang berjudul The Psychology of Management. Kemudian ada dari Henry L. Gann pada tahun 1861 sampai dengan tahun 1919. Seperti Taylor, Henry L. Gann mengemukakan gagasan, yaitu yang pertama saling menguntungkan antar tenaga kerja dengan manajemen. Yang kedua, seleksi kerjasama ilmiah tenaga kerja. Yang ketiga, sistem insentif atau bonus untuk merangsang produktivitas. Yang keempat, penggunaan instruksi kerja yang terperinci. Kemudian ada dari Harrington Emerson tahun 1853 dan 1931. Emerson mengemukakan 12 prinsip-prinsip efisien yang sangat terkenal, yang secara ringkas adalah sebagai berikut. Tujuan-tujuan dirumuskan dengan jelas. Kegiatan yang dilakukan masuk akal. Adanya staf yang cakap, disiplin, balas jasa yang adil, laporan-laporan yang terpercaya, segera, akurat, dan ajak sistem informasi akuntansi. Pemerintah perencanaan dan pengurusan kerja. Adanya standar dan schedule metode dan waktu setiap kegiatan, kondisi yang distandarisasi, operasi yang distandarisasi, instruksi praktis tertulis yang standar, balas jasa efisien, rencana intensif. Kemudian teori organisasi klasik. Henry Fayol, seorang industrialis Prancis, mengemukakan teori dan teknik-teknik administrasi sebagai metode bagi pengelolaan organisasi-organisasi yang kompleks dalam bukunya yang terkenal, Administration Industrielle General, atau administrasi industri dan umum. Dalam teori administrasinya, dia merincikan manajemen menjadi 5 unsur, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemberian, perintah, pengordinasian, dan pengawasan. B. Aliran hubungan manusiawi. Aliran hubungan manusiawi atau perilaku manusia atau neoklasik muncul karena ketidakpuasan bahwa yang dikemukakan pendekatan klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisien produksi dan keharmonisan kerja. Para manajer masih menghadapi kesulitan dan frustasi karena karyawan tidak selalu mengikuti pola-pola perilaku yang rasional. Ada beberapa ahli yang mencoba melengkapi teori organisasi klasik dengan pandangan sosiologi dan psikologi, yaitu yang pertama Hugo Munsterberg tahun 1863 sampai tahun 1916. Dia sebagai pencetus psikologi industri sehingga Hugo Munsterberg disebut bapak psikologi industri. Dalam bukunya Psychology and Industrial Efficiency, dia menguraikan tentang peralatan psikologi untuk mencapai tujuan. Yang kedua, menurut Elton Mayo, dari tahun 1880 sampai tahun 1949. Dia mengemukakan bahwa hubungan manusia sering digunakan sebagai istilah umum untuk menggambarkan cara seorang manajer berinteraksi kepada bawahan-bawahannya untuk bertujuan untuk menciptakan hubungan kemanusiaan yang baik. Dan yang terakhir, aliran manajemen modern. Masa manajemen modern berkembang melalui 2 jalur yang berbeda, yaitu jalur pertama merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi yang dikenal sebagai perilaku organisasi, dan yang lain dibangun atas dasar manajemen ilmiah, dikenal sebagai aliran kuantitatif atau Operation
dan manajemen. Sains atau manajemen operasi. Sekian presentasi yang saya bisa sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.